Baru saja kita menyaksikan acara ketujuh Google for Media. Semoga tayangannya tadi bermanfaat bagi Anda. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab langsung dengan para pembicara. Saya akan membaca beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat. Dan yang pertama adalah pertanyaan buat Beli Komang. Beli Komang, ada pertanyaan dari Anugrah di Bali. Dia nanya, sekarang Tara ada di Line, ke depan apakah ada rencana chatbotnya dipakai di app lainnya? Ya, terima kasih banyak Mas Jason dan Beli Anugrah di Bali pertanyaannya. Ya, kita memang dalam pengembangan ke platform-platform lain. Prinsipnya ini adalah sebuah inovasi untuk memberikan pengalaman mengkonsumsi berita yang baru, yang inovatif kepada pembaca muda. Jadi kalau ada platform lain yang kami nilai potensial untuk mencapai tujuan itu, tentu itu ada dalam pipeline. Dan Beli Komang, ini satu lagi tetap sama Anda, apakah nantinya fitur-fitur Tara akan terus dikembangkan mengikuti tren pembaca anak muda? Memang itu fokusnya kan? Ya, betul. Kita sekarang masih terus evaluasi tentu saja, terutama dari fitur text summarization yang kita sediakan untuk membuat pengalaman membaca itu jadi lebih conversational. Jadi artikel yang panjang, yang long in-depth, long form in-depth artikel itu kita ubah jadi chunk gitu ya, jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah, lebih cepat dicerna. Kita ingin lihat apakah ke depan itu bisa dieksplor, jadi supaya lebih baik lagi pengalaman membaca secara sebagai percakapan itu tadi. Dan Komang, satu lagi dari saya, fitur-fitur yang mana yang paling digunakan sekarang ya setelah pengalaman beberapa bulan terakhir ini, yang misalnya dicek gitu ya di videonya ada beberapa kasus, yang mana yang paling masuk? Yang paling di depan ya, paling kan ada beberapa tier ya, karena untuk mengakses beberapa layanan memang harus berlangganan dulu. Jadi yang paling banyak sekarang baru search, jadi kita kasih keyword, begitu user dia mengetik satu keyword, dia langsung dapat 5 artikel yang paling relevan dengan keyword itu. Sejauh ini sih itu yang paling mudah dipakai dan memang kelihatannya baru itu yang muncul. Oke, thank you. Sekarang ada buat Mas Timur dari Medlinks. Saya mau nanya nih, apa harapan atau kolaborasi terdekat yang akan dilakukan Medlinks dengan media publishers, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk bisa beradaptasi dengan habit baru, Mas Timur? Ya, makasih Mas Jason. Jadi memang di situasi pandemik saat ini ya, peranan media tuh sangatlah penting dalam melakukan edukasi ke masyarakat serta menjadi jembatan informasi antara semua stakeholder dari pemerintah, industri kesehatan, dan juga ke masyarakat. Nah, Medlinks dapat menawarkan satu peran dalam memberikan support kepada teman-teman di media dan publisher untuk kemudahan penyampaian informasi dan edukasinya. Jadi misal kami bisa membantu membuatkan akses untuk melakukan screening COVID, melakukan pengecekan informasi jadwal vaksin, informasi lokasi vaksin, dan informasi-informasi lain yang terkait dengan vaksin lainnya. Di luar itu, kami juga berharap dapat berkolaborasi erat dengan rekan-rekan di media untuk bisa memberantas hoax yang bisa misleading di masyarakat dan mempersulit upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Caranya antara lain dengan melakukan fact check via chatbot atau lapor berita hoax via chatbot dan menyediakan berita yang kredibel yang bisa dibaca masyarakat. Nah, ini mirip seperti yang sudah kami aplikasikan di chatbot Tara Tempo saat ini. Ya, sangat penting, setuju sekali. Dan Mas Timur, satu lagi, apakah Anda ada rencana untuk bekerja sama dengan media yang lain untuk membangun semacam chatbot yang lain, misalnya sama Mas Gemis di sini, di KG Media atau gimana? Ya, we are very open to every collaboration sih, Mas. Saat ini kami sangat senang sekali bisa diajak berkolaborasi dengan Tempo, dan semangatnya adalah memang bisa berkontribusi untuk kebaikan di Indonesia. Jadi kalau memang ada kesempatan yang bisa untuk melakukan kontribusi itu, kami pasti sangat terbuka untuk bisa melakukan itu.
Ya, sangat penting. Oke, terima kasih Timur. Dan sekarang kami beralih ke Mas Gemi. Mas Gemi, ada pertanyaan juga nih. Apa perbedaan yang dirasakan KG Media sebelum dan sesudah mulai menggunakan first party data? Oke, thank you Jason. Perbedaan yang dirasakan tentunya yang pertama, kami lebih tahu audiens kami seperti apa, karena datanya lebih lengkap dan lebih lebih thorough gitu ya. Terus yang kedua, kami lebih tenang karena dengan penggunaan legal statement yang lebih rapi dan dijamin transparan, itu juga kami sudah menjalankan good governance itu in terms of data management. Terus yang ketiga, secara komersil juga kami sudah mencoba mengaktifasi data yang mungkin skalanya belum besar, tapi sudah bisa diaktifasi ketika di-syncing dengan machine learning dan data management platform yang kami punya. Itu performance dari advertising juga lebih baik. Jadi dari ada beberapa aspek yang kami rasakan jauh lebih baik. Dari sisi customer kita lebih tahu, dari sisi legal kita lebih lebih comply, dan dari sisi komersial pun kami lihat potensi yang besar untuk mengimprove performance dari periklanan di KG Media. Itu sih yang kita rasain. Oke, thank you Gemi. Sekarang ada pertanyaan buat Ibu Shirley di Maluku. Ibu Shirley, ada pertanyaan. Iya. Apa rencana ke depannya untuk menjangkau lebih banyak pembaca? Ya, terima kasih Mas Jason. Pasca mengadopsi cara penanganan digital modern yang diterapkan oleh tim ProPS, kami punya mimpi ya, punya rencana ke depan. Dan rencana itu sementara kami rapatkan untuk bagaimana menyiapkan infrastrukturnya agar lebih baik. Kami punya rencana untuk bagaimana membuat video yang bisa di video, jadi tidak video yang bisa di HP, di Android, yang kemudian bisa juga dibaca. Jadi media pembaca tidak saja intens membaca Siwa5 News lewat online-nya, tapi juga lewat video-video yang ada. Dan itu rencana kami ke depan, kami sudah merapatkan itu untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur dan tenaganya. Semoga rencana ini bisa sukses dan bisa terlaksana. Itu mimpi kami, Mas Jason. Baik, Ibu Shirley, terima kasih ya. Dan Mas Adi, di Palembang ada pertanyaan yang sama. Apa rencana ke depannya untuk menjangkau lebih banyak pembaca? Oke, terima kasih Mas Jason. Bekerja sama dengan program Google melalui ProPS itu sudah banyak sekali membantu Sumselnet sejauh ini. Namun ada beberapa hal yang belum kita lakukan saat Mbak Ilona waktu itu memberikan materi. Jadi diantaranya itu membuat eksternal dan internal link. Jadi kita akan menerapkan itu ke dalam konten kita. Jadi di bagian lead berita itu akan kita tanamkan link-link spesial guna memancing banyak pembaca lagi. Selain itu juga mungkin kita akan lebih memantau Google Analytics, karena di sini juga kita bisa melihat langsung konten-konten mana yang sekiranya banyak sekali yang dikunjungi oleh pembaca, dan itu akan kita lebih tekankan untuk diberikan kepada para pengunjung yang mengunjungi situs Sumselnet. Selain itu juga kita tengah membangun komunitas untuk lebih memperkaya konten kita, untuk menambah kualitas konten juga. Jadi istilahnya mungkin lebih ke jurnalisme warga, juga komunitas-komunitas milenial yang melibatkan para pelajar. Demikian, Mas Jason. Ya, makasih Adi. Dan barusan ada pertanyaan buat Mas Ferdian yang masuk dari Seno Triadi dari Nawala Karsa. Dia nanya, Ferdian, bagaimana alur aplikasi untuk mendaftar media kepada layanan ProPS nantinya, dan adakah benefit yang akan diterima media? Ferdian. Ya, terima kasih Jason, dan
teman yang sudah bertanya. Jadi Props ini adalah salah satu channel partner publishing Google. Jadi apabila ada teman-teman yang tertarik untuk bekerja sama dengan mereka, bisa langsung saja mengkontak mereka langsung dari websitenya, itu props.id. Di sana ada formulir juga untuk menghubungi mereka. Nanti dari segi servisnya seperti apa bisa langsung didiskusikan dengan mereka. Mungkin seperti itu biasa. Dan Ferdian, while I have you, ini Anda pernah cerita bahwa ini salah satu pengalaman yang sangat positif buat Anda bekerja sama dengan 100 berapa media lewat program ProPS, ini main yang program Local News Foundry. Itu kenapa sih Anda senang program ini? Ya, thank you Jason untuk pertanyaannya. Ya mungkin secara pribadi gini ya, kalau kita kembali ke misi Google, yaitu untuk mengorganisasi reform informasi dunia dan membuatnya agar dapat diakses secara mudah berguna ya. Menurut aku ini proyek Local News Foundry ini merupakan salah satu testimoni nyata kita menghidupi misi kita ya. Jadi kita dan teman-teman di lapangan juga sangat menyadari bahwa ada begitu banyak informasi, cerita-cerita, dan liputan-liputan dari teman-teman penerbit publisher lokal yang saat ini mungkin belum atau sedang dalam proses menuju kehadirannya di digital. Nah, di waktu yang bersamaan, masih banyak juga yang perlu teman-teman penerbit lokal ini lakukan untuk menyiapkan diri dan eventually untuk mandiri untuk memasuki dunia digital ini. Nah, maka dari itu, saya pribadi senang sekali dengan adanya proyek Local News Foundry ini, karena dengan proyek ini kita bisa bersama-sama dengan penerbit berita lokal terpilih dalam proyek ini, kita bekerja sama dan menyiapkan, membenahi proses-proses dan hal-hal yang diperlukan untuk go digital. Jadi, dan ini mengenable kita untuk bekerja dengan begitu banyak publisher yang mungkin kalau tanpa proyek ini kita tidak bisa melakukannya. Dan ya, saya juga dalam kesempatan ini berterima kasih banyak kepada teman-teman penerbit lokal yang sudah turut bekerja sama dengan kita dalam proyek ini. Dan pastinya juga teman-teman dari Anymind dan Props yang mana merupakan partner kami dalam eksekusi proyek ini. Mungkin seperti itu, Jason. Yeah, memang hebat partners. Yeah, thank you so much, Ferdian, for a great program over the past 2 years. And the last question I'm going to throw to Mike, wherever you are, I think. I know you're on Google Meet. But the question I was going to ask you, Mike, is that Chrome just announced on Friday that they're going to delay deprecation of third-party cookies until 2023. So what does this mean for the privacy sandbox and Google's approach to privacy at large? Absolutely, and thank you, Jason, for the question. I would say at the outset that Chrome has, from the beginning, had the commitment that it wouldn't deprecate third-party cookies until suitable replacements for the use cases that these cookies support had been developed. And so in some ways, this is kind of in line with that. Essentially what this announcement means is that for the privacy preserving technology that is being developed today in the context of the privacy sandbox will have more time for this sort of thoughtful, collaborative development with industry partners and with regulator input as well. This means also that advertisers will have more time to test and make this sort of transition to privacy-first technologies in a deliberate way. This means that media publishers will have the time to develop not only their first-party strategies, but also their individual strategies for how they'll work with the new emerging privacy-first technologies, not just Google's, but other ones as well. So ultimately, I think we can say this is a positive thing. The free and open internet that so many users around the world, particularly in Southeast Asia, depend on, it really depends on a well-functioning digital ads ecosystem. So ultimately, it's a good thing for both businesses and users, I think we can say. Well, most journalists are not going to argue with an extension of a deadline, so I'm sure that's welcome news for some ears. Thanks a lot, Mike. Okay, that's the end of the show. Dengan pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Silakan cek description box di bawah. Kami telah mencantumkan semua link bermanfaat dari materi para pembicara. Kami juga telah membuat 11 artikel blog mengenai acara siang ini yang dapat Anda baca di indonesia.googleblog.com.
Terima kasih atas partisipasi Anda. Seluruh tayangan webinar Google for Media dapat ditonton kembali di playlist khusus di account YouTube Google Indonesia. Sampai bertemu di acara Google for Media selanjutnya yang akan diadakan pada Desember mendatang. Sehat selalu. Terima kasih.